Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlintang Gumilang dari kelas 12 2C. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript. Ini JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambah fitur interaktif pada website Anda, seperti ketika ingin membuat game, melakukan perubahan, ketika mengeklik tombol, efek dinamik, animasi, dan masih banyak lagi. Tutorial ini adalah dasar dari JavaScript yang akan memberikan gambaran apa yang bisa Anda buat dengan JavaScript. Apakah JavaScript yang sebenarnya? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat matang dan dapat dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website yang interaktif. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich yang juga co-founder dari Mozilla Project, Mozilla Foundation, dan Mozilla Corporation. Anda dapat melakukan banyak hal dengan JavaScript. Anda akan memulai fitur dari sederhana seperti menentukan layout, membuat respon ketika mengeklik tombol, closes, and galeri gambar. Namun, pada akhirnya, ketika Anda sudah mendapat banyak pengetahuan, Anda juga dapat membuat game, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, aplikasi yang berhubungan dengan database, dan masih banyak lagi. JavaScript sendiri adalah bahasa yang cukup kompleks namun sangat fleksibel, dan banyak developer programmer telah menyediakan tool yang berdiri atas core JavaScript agar Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi ekstra tool sebagai berikut. Aplikasi Programming Interface atau APS dibangun pada web browser agar memungkinkan Anda melakukan apapun, dari dinamik dokumen, HTML, dan set CSS yang Anda buat. Untuk menangkap dan memodifikasi video dari webcam atau membuat animasi 3 dimensi dan sampel audio. API pihak ketiga menyediakan akses bagi developer untuk menghubungkan aplikasi mereka pada website atau aplikasi lainnya layaknya Facebook, Twitter. Pernahkah Anda login SoundCloud dengan Facebook? Itu API pihak ketiga. Jadi kalau pernah tuh kan SoundCloud login pakai Facebook atau Gmail, itu termasuk API pihak ketiga. Framework pihak ketiga dan LibreSys dapat digabungkan pada HTML sehingga memungkinkan developer membangun website atau aplikasi dengan cepat. Karena artikel ini hanya sebagai pengenalan, kami tidak ingin membingungkan Anda pada tingkat ini dengan membahas secara detail tentang perbedaan antara inti bahasa JavaScript dan perbedaan alat yang digunakan di atas. Anda bisa belajar semuanya nanti pada area belajar JavaScript. Dan pada semua bagian MDN. Di bawah ini, kami akan memperkenalkan Anda pada beberapa aspek dari inti bahasa. Anda juga bisa bermain dengan beberapa fitur API browser. Contoh, Hello World. Hello World. Judul di atas terdengar menarik, bukan?
JavaScript adalah salah satu bahasa yang sangat menarik dari banyak teknologi web yang lainnya. Dan jika Anda mengikuti tutorial ini dengan baik, Anda dapat menambah dimensi baru dan hal yang kreatif pada website Anda. Namun, JavaScript sedikit lebih rumit daripada HTML dan CSS, dan Anda akan belajar sedikit demi sedikit, dan tetaplah belajar pada langkah-langkah kecil yang kami berikan untuk memulainya. Kami akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan beberapa script JavaScript yang sangat sederhana pada halaman Anda, yakni dengan contoh cara membuat Hello World, contoh standar pada dasar pemrograman. Catatannya nih, alasan kita mendapatkan elemen script di bawah ini file HTML adalah ketika HTML dimuat oleh browser untuk ditampilkan pada sebuah file. Jika JavaScript dimuat pertama kali dan seharusnya mengetahui HTML di bawahnya, kemungkinan ini tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, JavaScript dimuat sebelum HTML bekerja seperti seharusnya. Oleh karena itu, strategi yang terbaik biasanya adalah di bawah halaman. Ya. Pertama, buka situs percobaan Anda dan buatlah file baru bernama main.js. Simpan folder di dalam folder script. Dalam folder script ya. Selanjutnya, buka file index HTML Anda dan masukkan elemen berikut pada sebuah baris sebelum tag penutup atau body. Nih contohnya nih ya, script scr sama dengan kutip atas 2 script /main.js. Nah inilah nih script nih contohnya nih ya. Ini biasanya kalau saya pakai ini di Sublime Text, biasanya pakai ini. Kalau model gini nih, ini sama halnya dengan cara kerja elemen link untuk CSS. Ini mendapatkan JavaScript ke halaman sehingga dapat memberikan pengaruh pada HTML, CSS, dan lainnya pada halaman. Sekarang tambahkan kode file main.js ya, var myHeading sama dengan dokumen .query selector dalam kurung kutip 1 h kutip 1 tutup kurung titik 2 koma. Nih myHeading inner HTML sama dengan hello world. Sekarang pastikan file HTML dan JavaScript disimpan dan muat index. Nah, HTML di browser Anda seharusnya mendapatkan hasil sebagai berikut. Hello world nih, kayak gini ya. Contohnya, apa yang terjadi jika teks heading Anda telah diubah menjadi hello world menggunakan JavaScript? Kita melakukan dengan menggunakan fungsi query selector untuk mendapatkan referensi untuk heading dan penyimpanan di variabel myHeading. Ini sama halnya seperti kita menggunakan CSS selector. Kita menginginkan untuk melakukan sesuatu ke sebuah elemen, maka perlu memilih terlebih dahulu. Setelah itu menambahkan nilai dari variabel myHeading property inner HTML di mana mewakili konten heading ke hello world. Kursus kilat bahasa dasar. Ini nggak penting lah ini ya. Nah, variabel, kita masuk ke variabel. Variabel merupakan wadah yang dapat Anda beri nilai. Anda bisa memulai mendeklarasikan
Anda dapat mendeklarasikan variabel dengan keyword var diikuti nama yang Anda inginkan. var my variable. Catatan semua baris di JS harus diakhiri dengan semicolon. Kayak gini untuk menandakan akhir baris kode. Jika Anda tidak menambahkannya, Anda bisa mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Itulah. Setelah mendeklarasikan sebuah variabel, Anda bisa menambahkan nilai seperti ini. My variable sama dengan titik atas BOB, titik atas titik 2 koma. Nih, my variable. Anda bisa melakukan operasi ini dalam satu baris jika Anda menginginkannya. Katakan for my variable sama dengan BOB. Setelah memberikan nilai pada variabel, setelah itu Anda bisa mengubah nilainya. Ini for my variable BOB, my variable Steve. Catatan bahwa variabel memiliki tipe data yang berbeda. Variabel penjelasan, contoh string sebuah. Inilah contohnya nih. String teks untuk menandakan bahwa variabel sudah string, tidak perlu menambahkan tanda kutip. Number, angka atau number, angka tidak menggunakan tanda kutip. Boolean, nilai true or false. True or false merupakan keyword spesial dari DJS dan tidak perlu bukan kutip. Array struktur yang memungkinkan Anda menyimpan lebih dari satu dalam sebuah referensi. Objek pada dasarnya semuanya di JavaScript adalah sebuah objek, semuanya. Jadi semua yang itu adalah objek yang di JavaScript tuh, dan dapat disimpan dalam sebuah variabel. Ingatlah untuk Anda belajar. Bagus nih. Jadi kenapa kita memerlukan variabel? Baik, variabel dibutuhkan dalam berbagai hal menarik di pemrograman. Jika nilainya tidak berubah, maka Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang bersifat dinamis, seperti menyesuaikan pesan salam ke pengunjung website Anda atau mengubah gambar tampilan di galeri. Masih banyak lagi. Komentar. Anda dapat mendapatkan komentar pada JavaScript seperti halnya pada CSS di JavaScript. Sebaris komentar ditulis seperti berikut. Nih. Namun Anda juga memerlukan lebih dari satu baris komentar seperti yang Anda lakukan pada CSS. Ini contohnya nih. Operator. Operator pada dasarnya adalah simbol matematika yang bertindak atas dua nilai atau variabel yang berisi nilai dan menghasilkan nilai baru. Pada tabel di bawah ini Anda bisa melihat beberapa operator yang sederhana. Sebagai contoh untuk Anda dicoba di kolase browser. Contohnya ini operator. Ini penjelasannya. Penambahan atau penggabungan digunakan untuk menambahkan nilai suatu dengan atau sebuah nilai baru atau menggabungkan dua teks string. Simbolnya plus nih simbolnya. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nih hasilnya dari artikel matematika dasar. Jika Anda telah memberikan untuk menghasilkan sebuah yang dikenal matematika dasar ini, simbolnya nih. Aduh, kenapa nih? Ini simbolnya nih ya. Operator penugasan. Nih ada, Anda telah melihat ini sebelumnya penugasan di JS untuk memberikan pada nilai variabel nih. Sama dengan dia ya logonya ya. Simbolnya.
Operator kesetaraan melakukan tes untuk melihat apakah suatu nilai sama dengan perbandingan bulan true or false. Negasi tidak sama dengan sering digunakan bersama operator kesetaraan. Operator negasi di JS sama dengan logical not membalik nilai true menjadi false dan sebaliknya. Ini apa nih? Kondisional ya. Kondisional adalah struktur kode yang memungkinkan Anda untuk menguji apakah ekspresi merupakan nilai yang benar atau tidak, kemudian menjalankan perintah lain tergantung pada hasilnya. Kondisional disebut if else atau jika yang lain gitu kan. Contoh seperti itu. Ini contohnya nih, var es krim coklat, if es krim coklat, alert ya aku suka es krim coklat, else alert tapi sukanya coklat gitu kan. Ekspresi dalam if adalah pengujian di sini menggunakan operator kesetaraan seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk membandingkan variabel es krim dengan string coklat untuk melihat keduanya sama. Jika hasil perbandingan menggunakan nilai true, kode blok pertama akan dijalankan. Jika tidak, akan dilewati dengan kode blok selanjutnya akan dijalankan tepatnya setelah statement else. Fungsi merupakan cara enkapsulasi fungsi yang ingin Anda gunakan kembali. Jika jadi Anda dapat memanggil dengan hanya sebuah nama fungsi dan tidak harus menulis kodenya lagi setiap kali Anda ingin digunakan kembali. Anda telah melihat beberapa fungsi di atas seperti ini: var, my variable, dokumen, query, selector, h1 to alert, hello. Fungsi ini merupakan build browser untuk Anda digunakan kapanpun. Jika Anda melihat sesuatu yang mirip dengan nama variable tapi menggunakan tanda kurang nih kayak gini nih, setelahnya Anda memastikan bahwa fungsi merupakan fungsi terkadang menggunakan argumen bit yang dapat dibuka untuk menjalankan fungsinya. Argumen ditulis dalam tanda kurung dan pisahkan dengan koma jika memiliki lebih dari satu argumen. Misal, fungsi alert membuat kotak pop up di jendela browser, namun kita memberikan string. Sebuah argumen mengatakan pada fungsi alert pesan apa yang harus ditampilkan pada kotak pop-up. Berita bagusnya adalah kita dapat membuat fungsi sendiri. Pada contohnya, kita menulis sebuah fungsi sederhana argumen dan mengalihkannya dengan nilai baru. Contohnya nih. Contohnya kan. Nih return hasil. Coba jalankan fungsi di atas dengan kolasi kemudian digunakan pada fungsi ada beberapa kali ini. Misalkan nih, kalikan 4,7 kalikan 20,20 kalikan 0,53. Eventnya untuk membuat hal yang interaktif pada website, Anda perlu menggunakan event. Kode struktur ini mendengarkan setiap hal yang terjadi pada browser dan kemudian Anda menjalankan kode sebagai respon pada hal yang terjadi tersebut. Contoh yang paling terjadi adalah klik event, di mana disuarakan oleh browser ketika mouse Anda klik pada elemen link. Tombol yang lainnya untuk menunjukkannya. Coba tambahkan kode berikut pada konsol Anda, kemudian klik pada halaman web tersebut. Dokumen, query selector nih contohnya nih.
Nah, ini kan contohnya. Tuh, banyak sekali cara untuk menampilkan event pada sebuah elemen. Di sini kita memilih elemen HTML dan membuat properti handler. Kayak gini nih. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini meningkatkan contoh website kita. Ini skip aja lah ya. Nah, udah habis materinya. Ini kita jelaskan nih. Meningkatkan contoh website kita nih, menambahkan mengubah gambar. Pada bagian ini kita akan menambahkan gambar lain pada situs kita dan tambahkan JavaScript sederhana untuk mengubah antara keduanya ketika gambar diklik. Contohnya nih, ini pertama simpan, terus habis itu var contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat suatu contoh JavaScript yang saya gunakan atau saya buat di aplikasi Sublime Text nih ya. Sublime Text ya. Ini contohnya kayak gini. Nah, kita coba running nih. Coba running ya. Ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.